tempat-tempat laundry itu bingung. Di Amerika heboh. Ada satu keluarga ini beda dengan kita semua. Mohon maaf, baju dalamnya ini bersih. Apa ajaran mereka? Apa agama yang mereka miliki? Membuat seluruh komplek di daerah Amerika semuanya masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia terbesar yang telah Allah berikan kepada kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang lebih mulia melebihi menjadi umat Rasulullah. Untuknya kita jangan pernah iri atas apapun yang telah Allah berikan kepada orang yang bukan beragama Islam. Kita patut menilai dan wajib untuk berpikir bahwa segala kenikmatan ini ada batasnya. Sungguh malang, sungguh kasihan jika ada orang hanya menikmati fasilitas dunia, namun nanti di akhirat justru dia akan diazab oleh Allah. Faliyadzubillah min dzalik. Maka melalui majelis ta'lim inilah segala sesuatu pengaruh negatif yang selama ini kita konsumsi, baik itu dari media mainstream maupun dari media sosial ataupun dari aplikasi-aplikasi sosial seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, ini banyak membuat kita berpikir seolah-olah Allah tidak memberikan apa-apa. Terlebih tentang musibah yang telah Allah berikan kepada dunia pada saat ini, yaitu virus. Kita perhatikan ya ikhwan, virus corona di mana-mana, tapi lihatlah manusia semua semakin sehat. Virus corona ada, tapi lihat, berpikir, dulu kita sering flu, kita sering pilek, pusing, tidak jelas. Tapi sekarang justru malah manusia ini sehat semua. Apa sebab? Kita diajarkan oleh Allah melalui virus corona untuk melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Virus ini didatangkan oleh Allah agar kita semakin tahu bagaimana kepribadian Rasulullah. Rasulullah mengajarkan setiap mau makan cuci tangan, mau tidur harus cuci tangan. Biasanya laga ketok badokan, mes bismillah, sementing bismillah, menggik wotuk watak sampai saulan rong wulan gak waras-waras. Lah saiki ono ceritane wong watuk. Hah? Tanggamu watuk gruk ono saiki. Meh gak ono watuk iki corona iki jelas iki. Virus sudah mulai hilang. Apa sebab? Kita menerapkan ajaran Rasulullah. Seluruh dunia diajari
cuci tangan. Mangkane tanggone Amerika itu, di Amerika daerah barat sana, itu momen-momen kebersihan diabadikan di dalam tanggalan. Ono hari ibu, ini hari spesial, hari ibu. Di hari ibu itulah semua masyarakat di Amerika berbondong-bondong beli bingkisan hadiah untuk ibunya berupa bunga. Apa sebab? Di kehidupan mereka tidak mengenal birrul walidain. Kehidupan mereka tidak mengenal patuh kepada kedua orang tua, sehingga butuh diadakan tanggal-tanggal tertentu untuk memberikan hari spesial untuk ibu. Kadang-kadang wong tuban melok selamat hari ibu gombal mugi yoe. Mereka orang barat nggak ngerti apa itu birrul walidain. Makanya ada yang namanya hari ibu. Ada juga hari cuci tangan sedunia. Ora tahu cewek ngerti? Tidak pernah cuci tangan. Makanya diadakan hari cuci tangan sedunia. Ada hari gosok gigi sedunia. Gak tahu sikatan. Beberapa ikhwan bercerita kepada saya, banyak orang itu masuk Islam gara-gara melihat nyuwun sewu, melihat pakaian dalam orang Islam. Delok baju jero ketika di laundry. Ojo pikir sing aneh-aneh baju jerone piye, ojo ngono. Wong lek kadung pikiran-pikiran sampel iki ngene. Melihat celana dalam muslimin muslimah ini, heran mereka. Kok bisa tidak bau? Kok bisa bersih seperti ini? Ajaran apa yang mereka punya? Kita ini diberikan senjata oleh Allah, jangankan berakhlak, bermoral yang baik, bahkan pakaian dalam kita, jika mengikuti cara istinja Rasulullah, cara bersih-bersih dirinya Rasulullah, bisa membuat hidayah kepada orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini luar biasa, ketertarikan umat lain ke dalam Islam ini luar biasa. Jangankan akhlaknya, jangankan pakaiannya, jangankan tingkah lakunya, baju dalamnya saja, jika mengikuti Nabi Muhammad, membuat orang yang di luar Islam terkagum-kagum. Ini adalah figur Rasulullah yang wajib kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kesalahan apapun di dalam apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Cara berpikirnya, cara berumah tangganya, cara bernegara, penerapan hukumnya, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan hukum yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka itu orang-orang yang punya tempat-tempat laundry itu bingung. Di Amerika heboh. Ada satu keluarga ini beda dengan kita semua. Mohon maaf, baju dalamnya ini bersih. Apa ajaran mereka? Apa agama yang mereka miliki? Membuat seluruh komplek di daerah Amerika semuanya masuk Islam. Subhanallah. Lah apalagi kalau kita bisa berpikir seperti Rasulullah, berpakaian seperti Rasulullah. Lebih lagi jika para perempuan benar-benar mengikuti secara kafah bagaimana cara kehidupan Nabi besar Muhammad yang dicontohkan oleh istri-istri beliau. Ini membuat orang terkagum-kagum. Jadi jangan kita sok keluar daripada apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pakaian pakaian sing biasa kecuali di tempat-tempat yang spesial. Contoh mau berenang gawe sarung, yo goblok lek jareku. Wis ngono gak sempakan maneh. Aja mbok bayangno sing iki tolong. Salah tempat. Kita mau berenang, tunggone beti. Bener iso ono beti ya? Tahu rono?
Sapa muni madakno rupa iku? Kita kalau berpakaian itu seharusnya sesuai pada tempatnya. Apik to ngene kantor, kerja di kantor sebagai PNS nggih jubah mbek surbanan. Diruqyah sampean. Enggak pas. Kepribadian Rasulullah diterapkan secara kafah seluruhnya, tetapi harus tahu tempat. Begitu juga dengan penerapan medan dakwah. Sekarang Al-Fakir mulai menekuni mencoba dakwah di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh para ulama, para ustadz, para kiai di daerah otomotif. Bagaimana caranya mereka mengenal Rotibul Haddad? Bagaimana caranya mereka mengerti sholat? Saya buat masjid di tengah hutan sekarang. Namanya Masjid Ba'alawi. Terus insya Allah ke depan saya mau buat lagi namanya Masjid Ar-Ridwan yang ada di tengah hutan juga. Tujuannya untuk apa? Agar mereka yang berlibur bersama keluarga, wong sing senengane ngetril, jeep, ini mereka tidak kesusahan ketika melaksanakan sholat. Ini penting, dimanapun kita berada, wajib untuk menjadi contoh figur Nabi Muhammad sehingga orang-orang bisa dekat kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Percuma di dalam hidup kita hanya dianggap orang yang ada namun tidak dianggap orang yang bermanfaat. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir engkau jangan sampai dimanfaatkan orang. Itu salah. Ojo gelem ki mbek bocah iki senengane manfaatno wong. Ini istilah salah. Saya bukan dimanfaatkan, tapi diri saya bermanfaat untuk orang lain. Beruntung jenengan kalau sampai bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bukan menjadi benalu di dalam diri orang lain. Falyadubillah min dzalik. Figur Nabi Muhammad jika diterapkan, maka kehidupan kita akan semakin bahagia. Figur ini dapat kita lihat di dalam diri Rasulullah, wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ila jamil khalqi li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim. Kanjeng Nabi telah diutus oleh Allah di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai Rasulnya Allah yang menyampaikan firman Allah kepada seluruh makhluk untuk memberikan mereka petunjuk hidayah. Kita jika mengikuti Rasulullah tentu kita akan melaksanakan apapun yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Sekali lagi, menerapkan Islam secara kafah juga harus tahu tempat dan profesi. Ono polisi, tentara, belajar kitab iki, sesuk tengene kantor ambek brewoken. Hah? Makane lek belajar ambek sudrun-sudrun ya koyo ngene iku dadine. Maksa. Saya pernah diundang oleh satu orang untuk mengedukasi salah satu anggota Polri yang memaksa untuk menggunakan jenggot. Saya adalah Islam secara kafah. Nabi Muhammad mencontohkan kita menggunakan jenggot, maka sunnahnya kita harus menggunakan jenggot. Lalu kenapa kita dilarang menggunakan jenggot? Ini mulai gak goblok-goblok emang gak kayak gini. Lalu Rasulullah pernah ndak naik mobil? Pernah ndak Rasulullah pakai bahasa Indonesia? Ndak pernah. Lah kenapa sampean kok pakai bahasa Indonesia? Iso bahasa Indonesia? Bisa. Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Seharusnya kita juga harus menggunakan bahasa Arab. Katanya mau Islam yang kafah. Takoki ngopak, kopo-kopak, membaca Quran ya krotal kratul ya. Ini salah dalam memahami di dalam syariatnya Allah. Islam yang kafah yang dimaksud oleh Rasulullah
yaitu Islam secara akhlak, secara sopan santun, bukan secara zahiriah. Bukan hanya zahirnya saja, namun batiniah kita bersosialisasi di masyarakat. Sampeyan kira-kira wedi gak milih ndi? Kalau ketemu orang sing gawe surban metotok. Assalamualaikum, salam. Coreng. Iki gendruwo ta wong. Jelas lho nang ngono, masih surbanan sak ban Vespa to. Gak wedi. Bajul jubah oblok to ndi nggo dupa. Wong ya wedi cara nem kaya ngono. Jadi bukan pada pakaian. Namun kalau sudah kita menggunakan pakaian Rasulullah, tentu akhlak kita harus lebih dominan daripada pakaian kita. Jangan sampai orang ini melihat pakaian ini sing koyo surbanan seperti yang saya gunakan, tapi akhlaknya tidak mencerminkan orang yang pakai surban. Faliyatubillah min dalik. Akhirnya dibuat cemoohan orang yang rusak harga diri Rasulullah. Kayak panjenengan juga pakai sarung, pakai kopiah, pakai rida, pakai syal. Tok njobo ijol-ijolan nomor WA. Rusak HP nem titeni wae kuwi. Tak dongakno Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing gak maca Fatihah berarti ya iku wonge. Cerminkan kita ini anak-anak santri majelis Ridwan. Mereka yang duduk di majelis. Nah, itu cerminkan bahwa kita memilih akhlak Rasulullah. Tentunya ketika di luar majelis ini tidak membuat orang rendah kita karena akhlak kita yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ayathul mu'jizati al-zahirah al-bahirah wa 'adhamuha wa adwahuma Qur'anul 'azim. Yang paling besar mukjizatnya Nabi Muhammad dikatakan a'zimu mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la syak an 'azimul mukjizat. Tidak ada keraguan bagi kita bahwa ini paling besarnya mukjizat adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah mukjizat Rasulullah yang paling bisa kita nikmati, yang dapat kita lihat adalah Al-Qur'an. Semua mukjizat para nabi tidak turun kepada umatnya. Nabi Daud suaranya indah, tapi umatnya tidak bisa memiliki suara seperti Nabi Daud. Suaranya Nabiullah Daud itu kalau sudah beliau memegang seruling atau beliau bersair, pohon-pohon kurma itu pada rukuk semua kepada Allah. Rukuk nekuk. Suaranya enak. Nabiullah Daud. Luar biasa, umatnya terputus. Nabiullah Ibrahim banyak mukjizat, umatnya tidak punya. Nabiullah Ismail, Nabiullah Yusuf, ganteng-ganteng umate, kaya awak-awak iki modele. Ganteng-ganteng yo. Tidak bisa. Mukjizat itu tidak bisa diturunkan kecuali Rasulullah yang bisa menurunkan mukjizat, yaitu Al-Qur'an miliki. Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat dapat kita pegang dan bisa kita amalkan adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya mulai malam hari ini lihat lagi Quran kita. Lihat lagi. Itu huruf-huruf lek panjenengan maos surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Yusuf. Bayangkan ini adalah gerakan mulut yang pernah bergerak seperti gerakan Rasulullah, seperti gerakan para sahabat, seperti suara yang dikeluarkan Rasulullah, seperti suara yang dikeluarkan oleh para walinya Allah. Al-Quran Al-Karim. Makanya lek panjenengan tidak bisa membaca Al-Quran, segera belajar. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran cepetan. Ojo lek gak iso maca Quran sementing iso basa Mandarin. Mbok-mbok napa iki? Anake ra iso maca Al-Quran. Anak saya memang enggak bisa belajar, enggak bisa baca Al-Quran, Beb, tapi bahasa Mandarinnya. Pikir malaikat nak itu kuburan di bahasa Mandarin ya apa?
Jangan bangga kalau kita punya anak yang mereka pandai dalam dunia tapi tidak pernah hadir majelis ta'lim, faliyadu billah min dalik. Makanya panjenengan semua yang hadir di majelis ta'lim ini membuat orang tua kalian bangga di dunia sampai nanti di akhirat. Bahkan menjadi kafaratud dzunub, dosa-dosa orang tua kita, bahkan dosa-dosa kakek-kakek kita dulu yang beragama Islam, ketika kita hadir di majelis ta'lim, dosa mereka semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu cerita sebagai penutup. Satu aulia Sadatina Sufiyah, orang sufi yang dihijabnya dibuka oleh Allah. Beliau berkemah di satu gurun kayak lapangan, sohro, kayak satu lapangan gitu. Beliau kemah, ketika kemah tidak sengaja bawahnya itu ternyata kuburan. Beliau tidur di atas kuburan. Ketika beliau tidur di atas kuburan, beliau bermimpi kesakitan, diazab oleh Allah dan ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berbuat maksiat kepada Allah sehingga malaikat mengazabku. Maka tidak lama kemudian beliau pun bergegas untuk memindah kemahnya, pindah di tempat yang lain. Ketika pindah, beliau bermimpi waktu pindah itu ternyata memang itu adalah kuburan yang tidak terdeteksi, banyak kuburan situ. Dijelaskan dalam mimpi tersebut, ketika kita jalan di atas kuburan, terus kita injak tengah-tengahnya kuburan, jadi ada kuburan tengahnya, kita injak, itu jenazah yang ada di bawahnya itu merasakan kesakitan dalam kisah ini. Jadi kalau kita ziarah ke orang tua kita, ojo gerubak enciki kabeh wetenge wong nek ngono. Itu mereka merasakan, makanya dikasih jalan agar kita tidak menginjak daripada tempat perut. Anggap polisi tidur ngono ya modelnya. Nah itu merasakan orang yang di alam kubur. Nah, akhirnya beliau memindahkan, banyak hikmah di situ, tidak bisa saya jelaskan secara luas. Tidak lama kemudian seorang musafir, orang sufi yang dalam keadaan musafir ini tiba-tiba bermimpi lagi, menginap di daerah tersebut, bermimpi lagi bertemu dengan orang yang 5 tahun yang lalu beliau pernah singgah di daerah tersebut. Di atas kuburan lihat orang ini diazab. 5 tahun kemudian beliau bermimpi lagi orang tersebut yang diazab oleh Allah dalam keadaan dilayani oleh malaikat, penuh dengan kenikmatan di alam kuburnya. Sehingga ditanya, wahai bapak, 5 tahun yang lalu aku melihatmu diazab oleh Allah, disiksa. Maka saat ini Allah telah mengutus para malaikat untuk melayanimu di alam kubur. Mudah-mudahan alam kubur kita semua diberi penerangan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Dilayani seperti orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan, segala makanan tersedia seperti raja. Akhirnya beliau pun menjelaskan, 5 tahun yang lalu ketika aku meninggal, aku memiliki seorang anak yang anak tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Ketika anakku lahir, aku sudah meninggal, karena ketika aku meninggal tadi anakku pada usia 5 bulan. Satu riwayat mengatakan 6 bulan, saya lupa berapa jumlah bulan ketika beliau itu meninggal. Katakanlah 6 bulan. Pada usia kandungan istriku 6 bulan saya meninggal. Maka di usia 5 tahun ini anakku mulai belajar membaca surat Al-Fatihah dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku belajar Bismillahirrahmanirrahim, azab kuburku diangkat oleh Allah, diganti dengan nikmat seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hanya punya anak, tidak ikut didik, tidak ikut membiayai, memiliki putra belajar membaca bismillah
orang tuanya mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang hadir di majelis taklim membaca sholawat dari rumah ke tempat ini tentu harus dengan biaya, tentu dengan tenaga. Sing goncek gak usah melok-melok iki. Iki sing ngetokno duit bensin iki mau. Iku tambah mulai urunan kok iki ya. Ojo medit-medit tapi. Nek duwe sepeda motor tolong ojo medit-medit ya. Yang minjam harap isi bensin, tulis ngono gede. Iki wong kebacut mudah-mudahan ngene iki. Sing nyilek luwih kebacut meneh. Wis nyilek gak melok mbayar pajak ya. Nyilek bensin pun mulai entek. Ono sing model-model koyo ngono. Ya ojo sileki sing koyo ngono, ojo sileki ra apa-apa model-model koyo ngono iku. Walhasil kita semua yang hadir di tempat ini membuat bahagia kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah sehingga apa yang kita lakukan setiap hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rebo, insya Allah kita akan aktifkan lagi dengan kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga kita selalu bisa untuk sholawat dimanapun tempatnya. Untuk menjawab ikhwan di gor kapan? Wes aja ngawur-ngawur potan to ngene gor tanggal 15. Iki lha opo ngene iki nggih hoax-hoax iki. Tanya, "Beb, bener ndak? Bener ndak ini, Beb? Saya tunggu infonya." Kok iki opo ae iki, Drun? Santai aja, dongo aja, doa. Kalau saya mimpi Rasulullah, beliau mengizinkan, insya Allah saya akan adakan. Tapi kalau tidak, ya senteni wae. Yo, berarti awakmu sing durung merindukan Rasulullah. Saya yakin melalui panjenengan yang rindu dengan Rasulullah, makanya rindukan dengan Rasulullah agar saya mendapatkan bantuan dari panjenengan semua dapat mimpi Rasulullah. Dengan rindunya panjenengan semua, segenap jamaah ini akan mendorong saya semakin dekat dengan Rasulullah dan kita semua dalam satu gerbong sampai nanti di akhirat, dan akhirnya setiap majelis kita tentu akan dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal